pada saat bapak-bapak melakukan hubungan intim dengan suami, dengan istri gitu ya. Pada Ya. saat mau sembahyang, bapak kan harus wudu, harus mandi besar, ya kan? Artinya di situ bapak mau menghilangkan najisnya itu ya dong. Iya, iya Pak. Iya, itu kan bapak dinikahkan. Kata saya juga najis. Kalau melakukan seks itu kan najis, makanya bapak wudu, makanya bapak mandi besar ya enggak? Iya, Untuk menghadap, untuk sholat, iya, untuk beribadah. iya. Nah, Karena itu perintah Pak. artinya Karena itu bapak di perintah. situ, artinya Iya. bapak di situ Iya. memastikan bahwa Allah itu suci. Iya Pak, betul. Nah, tapi yang anehnya menurut saya Pak, kenapa masih di surga itu masih ada kawin mengawinin Pak? Sementara di dunia ini Bapak udah melakukan hal-hal yang mau menghadap Allah, misalnya mau sholat, Bapak udah memang harus wudu, harus mandi besar kalau Kan harus sudah saya melakukan jelaskan hubungan tadi. intim. Tapi di surga iya, masih disediakan, ada. Jadi- Pak, disediakan. betul. Jadi si bapak ini tidak tahu perbedaan hadas dengan najis. Ingat ya, hadas dengan najis itu berbeda, Pak. Anda nggak tahu versi najis seperti apa, versi hadas Anda nggak tahu. Kami melakukan seperti itu karena perintah Nabi itu kita lagi ada hadas. Ketika kita sudah melakukan hubungan suami istri itu bukan najis tapi hadas. Nah kalau air kencing yang menempel di dalam menempel di pakaian itu baru najis. Anda tidak tahu ini hadas dengan najis. Anda tidak bisa membedakan. Di sinilah kelemahan Anda. Karena sekarang hadas. Jadi jangan bertanya kalau teori Anda tidak tahu. Kalau pengetahuan Anda sedikit. Anda harus tahu dulu pengetahuannya apa itu najis, apa itu hadas. Seperti Lah, itu. kemana sih Lanjut. Bapak tadi? Ya kalau pengetahuan saya banyak, tentunya kan kita berdebat. Tapi suatu ketika kita akan berdebat. Maksud saya gini loh. Anda kan sudah mohon maaf ya, Anda kan sudah sok tahu tentang permasalahan hadas dengan najis. Bukan Ya sok kan? tahu Anda saya, tahu Pak. nggak Saya najis kan itu hanya seperti bertanya. apa? Saya kan hanya bertanya, Pak. Ya, tapi Artinya Anda membawa setelah melakukan hubungan Anda gini. Itu hadas, Pak. Kita melakukan Ya, itu yang keluar itu oke. hadas. Nah, hadas itu Oke. bisa dibersihkan dengan cara mandi janabat. Nah, kalau najis itu bisa dibersihkan dengan air. Dengan mengusap-usap air. Itu dengan pasir. Itu najis, itu konteksnya kepada kotoran. Oke, Pak. Oke. Hadas dengan najis. Kita tidak membahas sampai ke situ, Pak. Artinya begini, Pak. Itu oke lah, habis melakukan suami istri misalnya, itu namanya kan masih hadas sebelum dia melakukan sholat atau ibadah. Hadas kecil. Oke, hadas besar. Artinya harus mandi karena katanya maha suci Allah. Iya dong. Menghadap maha Sudah suci Allah. ini cuma berputar-putar saja syariat. ini. Syariat itu dibebankan kepada orang yang beriman, orang Islam itu di dunia. Kalau di surga kita tidak ada syariat lagi gitu loh. Paham nggak Bapak? Terus, oke. Terus nanti kalau udah di surga bagaimana? Masih sholat, masih harus wudu, masih harus. Masya Allah, ya Nggak Allah. ada, udah Nggak ada final. lagi Pak, nggak ada lagi. Aduh, Wudu capek itu deh. hanya ada di dunia. Al-Quran itu, kitab suci itu hanya diperuntukkan kepada kita yang masih ada di dunia. Nanti di sana nggak ada lagi Pak, perintah, Pak, aturan, larangan nggak ada lagi. Tapi intinya kita nanti akan dinikahkan langsung oleh Tuhan itu Pak. Itu paham ya Pak ya? Jadi Belum bagaimana paham saya, Pak? belum Bapak nggak paham. menanggapi Saya tadi maksud ada begini. perkawinan, Maaf, ada Pak. perkawinan di surga Jadi, nih Bapak itu kalau bagaimana menurut Pak? saya yang intinya saja Pak dijelaskan ke Bapak ini, dia nggak paham tuh kita di surga itu nanti mengapain gitu. Intinya aja Pak, biar Bapak itu jelas gitu. Enggak gini loh Pak, gini Pak, saya nggak habis pikir Pak. Islam Bukan mau bertanya, bukan mencari jawaban dia. Enggak, bukan, mencari saya jawaban, bukan mengolok-olok saja dia. bukan mengolok-olok gini Itu. Pak, makanya Bapak harus ngasih saya itu keterangan yang bisa saya pahamin begini Pak.
Ya, Pak. Gini aja Pak, menurut Bapak nikah itu sah atau enggak Pak? Kalau nikah ya berarti sah dong. Ya sudah Pak, nanti kami dinikahkan di sana. Memang masalahnya apa? Gini Pak, saya yang jelasin. Kalau sesuatu yang sudah sah itu, lalu kita berhubungan, itu menurut Bapak gimana? Zina apa sah? Zina atau gimana Pak? Ayo. Itu sah, bukan zina. Ya sudah Pak. Enggak, Bapak ini kan bertanya gitu, kalau menurut saya dia bertanya kalau kita udah di surga apa ada menikah, apa ada juga misalnya melakukan apa, jelaskan di surga itu Pak tidak ada lagi kegiatan kita di dunia ini, nggak ada lagi, kita udah di surga, udah menikmati hasil Di dari surga itu perbuatan Pak, kita di surga dunia, itu kita secara beribadah. otomatis ya. Nah, jadi gitu Di Pak. surga, ya sebentar Bu. Di surga itu Bu Pak, secara otomatis manusia tidak akan melakukan dosa sekecil apapun. Semuanya halal Pak. Ya, paham ya Pak ya? Manusia tidak akan lagi melakukan dosa sekecil apapun di Ya. surga. Secara otomatis Pak, secara Nih Ustadz otomatis. Tunggul, nih Bang Erik, nih Ustadz Tunggul komen di bawah, Bapak ini iri terhadap surganya umat Islam karena Iya. surganya penuh perang naga katanya gitu. Atau kita baca Pak di Matius 19:29 Oke, Pak. baik, bukan brother, begitu, Pak. saya tanggapi ya. Mungkin Pak Huta Barat belum bisa menjelaskan. Mari saya jelaskan. Iya, oke, iya menjelaskan Oke, ya terima framing kasih ya, asumsi. Oke, kesempatan nggak untuk apa-apa. diberikan. Nggak, silakan, Silakan. silakan. Jadi, Matius 25:10 sama Wahyu 19:7. Iya. Cinta sholawat dan brother-brother yang lain ya, host juga, saya mau katakan bahwa memang di surga tidak ada kawin mawin. Kata Karena siapa? Allah Abraham, Ishak dan Yakub juga tidak pernah ya sentil satu ayat di dalam perjanjian lama bahwa kita akan disediakan bidadari-bidadari. Yaitu yang pertama. Yang kedua, Ada Yesus perang juga naga ya, mengatakan bahwa sesatlah kamu. Karena apa? Tidak mengerti firman Tuhan. Di surga itu tidak ada kawin mawin. Kemudian kalau Anda kaitkan dengan Wahyu, kitab Wahyu dan juga di Matius ya, Bentar. 10. Jangan dipelintir ayat. Kitab sucinya jangan dipelintir. Di surga atau di hari kebangkitan yang tidak ada kawin mawin. Jangan dipelintir. Ya, oke. Oke, lanjut. Sebentar baru Anda bantah. Jadi di surga tidak ada kawin mawin, ya. Ketika Anda sentil atau sebutkan kitab Wahyu dan juga di Matius, Di mana Pak? Ayatnya di mana? Tunjukkan dulu ayatnya. Tunjukkan ayatnya di mana bahwa di surga Anda tidak ada kawin mawin. Silakan. Pakai ayat. Sebentar. Pakai ayat. Oh, pakai ayat. Iya. Lah, ayat. Saya Mantap tunjukkan kan ya. kalau gini kan? Mantap Iya, nih. betul, Bang Ferry betul. mantap nih. Itu mesti Ayo, pakai mana? ayat ya. Saya lihat di Matius. Oke, kita sama-sama baca. Iya. Matius berapa? Sebentar saya cari dulu Matius. Nah. Di hari kebangkitan itu, di hari kebangkitan itu. Ali. Iya, kita baca. Kalau hari Tapi saya kebangkitan bisa kan tunjukkan biasa. bahwa Abraham dengan orang-orang di surga itu makan minum ada. Ya. Saya bisa Iya. tunjukkan. Iya. Ini makan minum boleh ya. Makan minum ya boleh lah. Tapi kalau tentang kawin mawin itu tidak Kalau ada roh lagi. itu makannya apa, Pak? Pak, kalau roh Nggak itu tahu. makanannya apa, Pak? Nggak tahu. Katanya surga itu roh Sesajen. seperti malaikat. Sesajen. Makan kok bisa ada makan minum? Coba kita Sebentar minta ya, ayat saya dulu lah. cari Minta dulu. ayat. Roh yang makanan dalilnya sesajen lah. yang bahwa di Ya, surga Bapak tidak ada bacakan kawin dulu mawin. dalilnya Silakan. bahwa di surga itu akan Allah sediakan buah-buahan, makanan. Pokoknya Allah telah menjanjikan Mana, orang-orang yang Permisi, boleh? beriman, orang yang masuk surga, Allah janjikan makanan, buahan yang nikmat dan enak tidak ada di dunia. Gitu. Halo, Bang. Kenapa, Bang? Bentar. Kenapa? Ada nggak Kenapa? ayat yang di Al-Quran berkata atau dapat di ayat Al-Quran berkata Islam akan kawin di surga? Ada nggak ayat? Kenapa? Ada nggak ayatnya yang berkata umat-umat Islam akan kawin di surga? Duh, kurang jelas. Putus-putus. Apa punya saya yang putus-putus nih? Enggak gini Bang, Bang Alayubi, dia aku bertanya tanya. apakah di surga Islam ada enggak kita dikawinkan? Ada Pak, ada. Kita dinikahkan Ayatnya- dengan ayatnya mana? pasangan-pasangan yang sebaya. Begitu. Iya, ayatnya mana? Ayatnya mana? Ayatnya mana? Bentar.
Saya Ayat nunggu Al-Quran Bapak mana, ini Bang? Ayat dulu. Al-Quran. Nanti saya keluarkan ayat. Oke, bentar. Iya, Pak ayat Ferry Al-Quran Matius yang mana? berapa? Sebentar, nanti saya sedang dijelaskan. cari, saya sudah ada Ya. ayatnya itu, tapi saya sebentar, saya cari ya. Oke. Yang lain ya lanjutkan, saya cari dulu ayatnya. Kebetulan saya cuma Di pakai HP hari satu, ya. di hari Lanjutkan ya, kebangkitan sementara saya tunggu. tidak ada kawin mawin. Ini bukan di surga loh, di hari kebangkitan. Oke, saya minta ayatnya di mana Islam berkata bahwa mereka akan kawin di surga, surganya Islam. Saya mau turun dulu, Om ya. Nggak ngerti saya, nggak paham. Assalamualaikum. Saya turun dulu, Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya jelaskan sedikit? Sebentar. Ini yang dia yang tanya apa? Knick off nih. Knick off. Aku minta ayatnya mana bahwa umat Islam akan menikah di surga. Boleh saya jelaskan sedikit, Abang Silakan. Mike? Oke. Jadi gini, Silakan. coba kalau ada yang bisa lihat ini di Al-Baqarah ayat 25 ya. Saya bacakan boleh ya, Abang ya, biar ngerti ya, Abang ya. Jadi di Al-Baqarah ayat 25 itu ada ini. Terjemahannya saya bacakan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman. Tolong digarisbawahi ya, mereka yang beriman ya. Dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir, sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk itu mereka di dalamnya, coba dengarkan ya, ada istri-istri yang suci. Jadi bukan perempuan-perempuan yang suci ya Bang Nek ya, tapi istri-istri yang suci. Kalau sudah dikatakan bahwa istri-istri yang suci berarti sudah dinikahkan. Dan di dalamnya mereka kekal. Itu juga di An-Nisa 57 diterangkan juga. Nah, jadi An-Nisa bukan 57 juga perempuan, seperti itu. betul. Maaf, Jadi bukan saya lihat perempuan-perempuan yang suci, tapi istri-istri yang suci. Kalau istri-istri yang suci, kata-katanya berarti mereka sudah dinikahkan. Terus gini ya, saya mau menjelaskan bahwa konsep surga dan dunia itu berbeda ya. Konsep surga itu kayak begini lah, abang-abang yang non muslim ya, gini. Kayak misalnya kita masuk ke negara orang. Nih kita Indonesia, anggap lagi nih nggak usah masuk ke negara orang. Misalnya gini, ada kedubesan negara orang di negara kita. Misalnya nih ya, kalau di negara kita itu kita pakai hukumnya kita. Ketika kita melangkahkan satu kaki kita saja atau melangkahkan tubuh kita satu langkah saja menuju kedubesannya mereka, itu sudah pakai hukumnya mereka. Jadi kadang-kadang jangan samakan logika kita dengan logika dunia dengan logika akhirat atau logika surga gitu. Itu sangat berbeda. Kalau di surga itu sedangkan kita sudah melakukan satu proses untuk menuju ke surga. Berarti dalam proses itu berarti peralihan itu sudah menjadikan bahwa surga dan dunia itu berbeda. Terus saya menjawab kata tadi, oh udah turun ya? Abang yang tadi udah turun ya? Iya, berbelit-belit. Oh iya, abang yang tadi udah turun. Oke. Menjelaskan masalah katanya kalau sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian mensucikan, kemudian baru sholat. Terus tadi ada pernyataan bahwa melakukan hubungan suami istri itu berarti zina. Kalau sudah suami istri berarti tidak zina, Abang. Di dalam Islam bersetubuh suami istri dalam kondisi dalam statusnya sudah sah secara agama dan secara hukum berarti itu adalah ibadah. Ya, tapi memang harus harus dia mandi dulu gitu loh. Ya silakan Abang. Silakan.
Abang Nek ada yang mau Tadi kan ditanyakan? ibu bilang iya iya. Tadi ibu bilang Al-Baqarah ayat 25 itu kan tentang istri-istri akan Iya, disediakan betul. buat istri-istri. Yang aku baca ayat yang sebenarnya itu tertulis seperti begini. Dan Apa coba? dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa Betul. untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tidak ada istri. Tidak ada kata istri di situ. Ada. Aduh, itu pasti ditambah. Di ayat Coba sebenarnya ini ada isi ya, hak coba iman. saya, Mengalir di coba bawah. ini orang saya ini seniman ya, ini. Aduh, coba ya Allah. saya on cam sebentar. Tapi Oke, ini saya dapatnya dari Bu. ininya ya, Oh jadi ya, ada lanjutkan ya. penjelasan Jadi yang perkatanya. Sorry maaf. Oke, boleh saya tanggapi ya. Ini ayatnya, Silakan, brother, silakan. sister. Matius 22 ayat 30. Aku minta ayat Al-Quran bukan Matius. Aku minta ayat Al-Quran. Maaf. Matius 22 ayat 30. Silakan Karena Ini pada Kristen waktu yang kebangkitan dilanjutkan. orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Ya, seperti Itu di malaikat di sorga. sorga. Orang tidak Itu di kawin dan sorga apa dikawinkan. kebangkitan itu? Hari kebangkitan apa Ah. di sorga itu? Pada waktu orang akan dibangkitkan, apakah mereka masih mau hidup di dunia lagi ini? Tidak lagi. Mereka itu ketika dibangkitkan akan naik ke surga. Jangan Kapan dibangkitkan? dipotong-potong, Pada hari ayatmu kiamat. jangan dipotong-potong. Tidak Karena dipotong-potong. pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, Ya. melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Oke, sekarang Jangan saya tanya, dipotong-potong. kapan orang-orang mati dibangkitkan? Kapan orang-orang mati dibangkitkan? Asyar. Ya, Ya di dunia dibangkitkan lagi. ya. Kapan orang mati dibangkitkan? Waktu kiamat atau kapan? Kalau di Islam itu sesudah kiamat, alam mahsyar. Ya, makanya kan ketika kiamat Tuhan datang, Tuhan Yesus akan datang. Jadi yang akan datang ya Tuhan Yesus. Dia akan membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya. Ada yang dibangkitkan untuk masuk Nah, surga. ada kawin mawin nggak di Ada situ? yang dibangkitkan Sebentar untuk dulu, apa? ada kawin mawin nggak waktu Ada kebangkitan yang di situ? dibangkitkan Ada kawin. untuk menerima hukuman. Ketika mereka dinaikkan ke surga, maka di sana terjadi tidak ada lagi apa kawin mawin, melainkan mereka hidup seperti malaikat. Jadi jelas ya, Itu ketika kebangkitannya orang di mana, Bang? dibangkitkan itu Bang, pada hari kebangkitannya di kiamat. mana? Pada waktu orang Iya, dibangkitkan kebangkitan itu pada hari kiamat, waktu boro-boro hari mau kiamat. nginget kawin, Bang. Ah, Bang, gini Bang. Itu Ya. kebangkitan di hari kiamat kan. Boro-boro kita Ya. ngingat kawin, Bang. Ya sama aja penghulunya juga lagi repot, Bang. Boro-boro kita nginget kawin di situ. Betul, itu nggak ada kawin mawin di situ, sama Islam juga. Nggak dikawinkan, nggak ada kawin mawin di alam mahsyar itu. Ya ketika setelah hari kiamat di sorga baru. Nah, pertanyaan saya itu di hari kebangkitan itu di sorga atau di hari kiamat? Itu Oke. pertanyaan saya. Oke, jadi bagi kami orang Kristen ya, jadi pemahaman kalian kan beda dengan kebangkitan kami. Ketika Yesus akan datang pada kali yang kedua, orang-orang yang mati mendengarkan akan suaranya trompet sangkakala, mereka itu akan dibangkitkan. Mereka itu akan dibangkitkan. Setelah mereka dibangkitkan, yang percaya, Dibangkitkan di kemudian mana? Dibangkitkan di Kenapa? mana? kenapa? Dibangkitkan di mana dulu? Itu Dari dulu kubur. jelaskan dibangkitkan di mana itu? Iya, Dibangkitkan dari kubur itu di dunia kan? Iya, Bukan di sorga. Bukan di Iya, surga bukan kan? di surga. Oke, Itu bukan di dia. sorga. brother, hari kiamat Yoi. itu apakah orang mau kawin akan mau dikawinkan lagi? Sudah kiamat. Loh iya, gimana mau ketika kawin kiamat dong, guru apakah hara? orang itu mau dikawinkan? Apakah orang-orang lagi mau kawin ketika kiamat? Itu sedang terjadi pembinasaan massal itu kan? Orang-orang mati akan, orang-orang yang jahat akan dibinasakan. Apakah itu akan terjadi perkawinan? Mari kita gunakan logika. Mari kita Artinya gunakan, begini, gunakan brother. logika. Artinya Apakah begini, ketika brother. hari kiamat Ya. itu kemudian dibangkitkan, kemudian orang mau kawin? Bagaimana orang mau kawin sedangkan sedang terjadi pembinasaan? Artinya begini, brother. Mohon maaf ya, jangan dipotong dulu. Artinya begini. Ya. Omen ini strawman ini. Anda gagal membuktikan bahwa surga versi Kristen tidak ada kawin mawin. Karena yang tertulis di sini, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Nah, ini hari kebangkitan, ini bukan di surga. Kalau sudah masuk ke surga, ada ayat-ayat perkawinan.
Gitu, brother. Anda jangan berbohong. Oke, saya tanggapi ya. Berapa? Jadi saya tanggapi. Di sorga tidak ada satu ayat untuk apa? Kita akan dikawinkan. Ya. Oke, kita baca satu persatu ayatnya. Jangan dipotong Oke. dulu. Di perjanjian lama juga Allah Abraham, Ishak dan Yakub tidak pernah menjanjikan kamu akan mendapatkan satu bidadari pun tidak. Kemudian kalau Anda bilang kalau di Wahyu itu dan di Matius itu masih di dunia atau masih di surga, brother? Itu kan Ini di ketika surga, Yesus akan brother. datang ke dunia ini dan dia mengumpamakan 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. 5 gadis bodoh itu mereka tidak siap untuk menanti pengantin. Ya, Yesus diumpamakan sebagai pengantin. Sedangkan 5 gadis bijaksana mereka siap. Nah, mereka itu akan diselamatkan. Itu menggambarkan di dunia ini ada orang yang siap menerima Yesus, ada yang tidak siap. Yang tidak siap Oh, ini ya. perumpamaan, brother. Ayat ini Iya, menurut ini perumpamaan. Makanya di sana kan tidak ada yang kawin iya, mawin. iya. Juga di buku Aku tanya di nih, kitab brother. Wahyu itu Aku seperti tanya itu. nih, brother. Aku Ya? tanya, brother. Aku dan Bapak itu perumpamaan atau gimana, brother? Aku dan Bapak adalah satu itu, brother. Aku dan Itu Bapak itu adalah satu dalam rencana keselamatan ya. Satu dalam Ya, Nggak mungkin itu Bapak perumpamaan juga mau menyelamatkan ya. orang Perumpamaan juga, ya. orang-orang yang lain yang anak itu tidak, Yesus tidak. Jadi mereka itu satu dalam rencana Ya. keselamatan ya. Perumpamaan Jadi itu juga yang ya, perumpamaan dimaksudkan. ya. Tetapi kalau pernikahan anak domba itu hanya sebagai kiasan. Oh, kiasan. Yesus kiasan. itu sebagai aku dan pengantin Bapak pria. adalah Kami satu, sebagai ini juga pengantin kiasan. perempuan. Bang, saya bacakan, Bang. Oh, kiasan. Kalau kayak gitu kiasan ya, Pak ya. Oke. Kiasan, Kalau kiasan. manusia berubah jadi malaikat itu bukan kiasan, Pak. Hah? Bisa manusia berubah jadi malaikat, Pak? Bapak, pakai otak, Pak. Manusia bisa jadi berubah jadi malaikat. Saya tanya Bapak. Di mana ayatnya manusia berubah jadi malaikat, Pak? Di mana? Di mana? Ngarang-ngarang aja lah kalian ini memang. Kalau di surga ada kawin mengawin itu kiasan. Gak mungkin di surga ada perot-perot. Tapi nyatanya Tuhan kalian kawin di sana. Apa ini kalian? Cinta solawat. Di Matius 19:29 kalian Yesus diberikan 100 itu- istri, Yesus tapi kalian itu bantah di situ. diumpamakan sebagai pengantin pria dan jemaat itu diumpamakan sebagai pengantin Pak, wanita. Anda Matius bisa bayangkan, 19:29 di Yesus versi kemudian KJP-nya Yesus kenapa ada dikawinkan kata dengan- wife? dengan Lalu jutaan kenapa di orang yang LAI yang diselamatkan? diterjemahkan ke bahasa Indonesia ini tidak ada kata Jadi istri di Anda situ? jangan Penyesatan samakan- semua yang ada pada diri kalian. Penyesatan yang ada di kitab-kitab kalian itu nggak surga ada. yang kalian Jadi bayangkan bicara dengan tentang surga penyesatan yang yang sebentar-bentar. disediakan oleh Al Abraham, Ishak dan Yakub. aduh. Karena Al Abraham, Ishak dan Melek, Yakub Pak, tidak melek, pernah melek. mengeluarkan Wahyu satu 12 bidadari nomor pun. 7. Ya? Di Wahyu 12 nomor 7 di situ ada perang naga, peperangan dengan naga. Oh, peperangan naga. Jelas Anda di baca situ. itu naga itu Iya. diumpamakan sebagai setan. Tapi kan akhirnya setan itu dikalahkan, maka dia akan Mana di dibuang sini, ke Pak? bumi Saya on cam. Di dunia sini dan dia ada- akan ada Mana? nggak di Belum sini? belum kalah, Pak. akan Belum kalah. dibuang Nggak ada kalah. di lautan api. Naga itu setan itu, iblis itu. Itu Coba gambaran. dibesarkan layar saya, di sini ada kalimat perumpamaan nggak, Pak? Di sini ada kalimat perumpamaan nggak, Pak? Tetapi Ada setan nggak di itu sini kalimat naga perumpamaannya? itu, Mana apakah itu perumpamaannya? naga itu apakah itu real naga? Itu naga itu ular tua setan. Real naga, real. Iya. Real naga ini, real naga. Itu Real bukanlah naga ini. sebagai naga seperti Anda bayangkan, seperti di kelenteng-kelenteng, tetapi itu Perumpamaannya mana, menggambarkan Pak? setan. Perumpamaannya mana, Pak? Anda kan tadi berbicara tentang perumpamaan. Perumpamaannya Ya. di sini mana, Pak? Kalimat perumpamaannya. Perumpamannya maksudnya itu naga itu sebagai gambaran sebagai setan ataupun iblis. Kemudian kalau Anda mau Iya, bilang saya tanya, itu kami kan akan katamu. dikawinkan. Katamu kan itu perumpamaan. Katamu Ya. kan itu kan perumpamaan. Nah, di sini tidak ada kalimat perumpamaan. Karena gini, Pak. Kalimat perumpamaan di dalam Bible Anda itu kalau di dalam Matius ada 16 ayat. Kalau di Markus itu ada 12 ayat. Ya. Di Lukas itu ada 17 ayat. Yohanes 1 ayat. Saya bisa tunjukkan itu kalimat perumpamaan semua. Saya sudah catat semua. Oke. tuh. Saya sudah catat jelaskan semua. ya. Ya, Saya salah jelaskan. satu sebentar, Oke. jangan dipotong. Di sini coba buka di Matius 13:3 itu ada kalimat perumpamaan. Ya. Di Matius 13:13 perumpamaan. Nah, di sini nggak ada kalimat perumpamaannya, Pak.
Ya, Anda jangan oke, ya. jangan menambah-nambahi ayat. Di sini Ya. jelas tidak ada kalimat perumpamaan. Saya paling senang kalau kita bahas perumpamaan di dalam Bible Anda akan kecemplung sendiri. Kenapa? Perumpamaan sudah dimateraikan. Matius ada Oke. 16 ayat, Markus ada 12 ayat, ya. Yohanes ada 1 ayat. Yohanes itu hanya perumpamaan itu hanya di Yohanes 10 nomor 6. Nah, kalau di Lukas itu ada 17 ayat. Saya sudah catat semua. Ini Oke. saya mendapatkan dari pendeta, Pak. Ya, oke. Nah, Jadi sekarang anda tahu ya? tunjukkan di dalam Ya. Wahyu 12, di Wahyu 12 ya, di sini perumpamaan. Tunjukkan di mana Ya. kalimat perumpamaannya. Oke. Silakan. Jadi saya senang Anda sudah paham tentang perumpamaan. Sekarang saya mau tanya, itu 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh itu perumpamaan atau real perkawinan? Saya di Wahyu, saya bertanya Wahyu, Pak. Kita lagi sebentar, naga ini. sebelum saya jawab Saya itu Wahyu. bukan di Sebelum- Matius. Iya, sebelum saya jawab ya Wahyu, Iya, saya mau Wahyu tanya itu Anda. di Wahyu di sini. Wahyu di sini. Di mana di sini perumpamaannya, Iya, Pak? betul. Saya sudah paham itu. Nggak ada Tapi perumpamaan sekarang- di sini. Ya betul. Sekarang saya mau tanya dulu Nah. Anda tahu itu di Matius itu tentang 10 ya, 10 anak darah, yang 5 gadis Sini bodoh, Wahyu, yang 5 ini Wahyu gadis ini saya bijaksana. lagi bahas Wahyu. Sekarang saya mau tanya, Saya bahas itu perumpamaan Wahyu, atau kenyataan atau bukan perumpamaan? Di Matius berapa? Ya. Matius berapa? Di gadis-gadis bodoh, 5 gadis bodoh, 5 gadis Iya, Matius berapa bijaksana. itu? Matius berapa? Matius berapa? Matius, sebentar saya lihat. Nggak usah kemana-mana, kita nggak usah kemana-mana, gini aja Bang, Iya, Bang sebentar. Kang Andi. Saya Wahyu mau dulu, kejar makanya saya tuh dia tahu ingin ke perumpamaan Wahyu atau gitu. tidak. Saya juga mau bantah. Tadi kan Anda bilang, itu pernikahan itu. Matius 25. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis Matius? bodoh. Matius 25. Matius 25. Iya. Matius 25. Matius 25. Iya. Sebentar, saya Iya. ikutin loh. Nanti kita ke Wahyu Iya. ya. Nanti kita ke Iya. Wahyu. Sebentar Jangan kita ke beranjak Wahyu. loh dari Wahyu. Iya. Matius 25. Pokoknya kalau nggak Matius 25. cocok Bentar. itu perumpamaan. Iya, Kalau nggak Matius 25. cocok, Bentar. Saya nih, ini saya dapat bocoran yang pendeta yang sudah mualaf nih. Lanjut. Saya dikasih Iya. itu loh. Jadi tadi cinta sholawat katakan Nah. itu real ya. Nah, ini. Ya betul, saya akui ini ada seumpama, ada kalimat seumpama. Nah, oke. kita kembali ke Wahyu. Ya. Kita kembali ke Wahyu. Di Wahyu 12 tunjukkan Ya. saya ada kalimat perumpamaan. Oke, Di Wahyu 12 ini, ya. Wahyu 12. Nah, Wahyu 12 tunjukkan di sini ada kalimat Ya. perumpamaan. Tunjukkan, Pak. Oke. Nih, tunjukkan. Di mana kalimat perumpamaannya? Jadi sekarang tadi Bacakan. cinta sholawat katakan bahwa di Matius 25 itu adalah pernikahan yang sesungguhnya ya. Enggak. Anda Ini saja sudah dengan bantah. saya, bukan dengan cinta Bentar. solawat, bukan dengan Kang Erik, dengan saya. Anda dengan saya. Anda mengatakan Anda ini siapa perumpamaan. Anda? Di sini kalimat perumpamaannya di mana? Sebentar. Anda siapa Anda? Al Ayubi atau? Sheble. Sedlek. Oke, Sheble. Jadi Anda sudah katakan sendiri ya pernyataan dari cinta sholawat. jangan Ya, framing, yang di jangan Matius 25 framing. tadi dia katakan Jangan framing. Ini pernikahan dulu yang Wahyu sesungguhnya. dulu, Wahyu 12. Iya, saya akan Wahyu jawab. 12. Tapi saya akan Iya. jawab. Oke, saya akan jawab. Jadi cinta sholawat pernyataan Anda sudah dipatahkan oleh teman Anda sendiri. Jadi Anda Loh, tidak paham itu laki-laki framing. perumpamaan atau tidak ya. Jadi Yesus kawin itu Kita pengikut jalan lurus, pengikut. Ya. Ini Ya. kan lagi pengikut jalan lurus, kan dengan gue sekarang. Ini di Wahyu Iya, di sini. betul dengan Wahyu Anda, di sini dengan Anda. ada Tetapi kalimat perumpamaan sebelumnya enggak? saya mau karena saya sendiri makanya saya mau bantah satu-satu supaya yang Enggak, netizen ini dulu, paham, ini ya. dulu. Peperangan Iya, saya dengan tahu, naga ini, itu. perumpamaan Saya bukan. tahu. Jadi saya hanya mau membantah cinta sholawat bahwa dia itu sudah dipatahkan oleh pernyataan Anda sendiri ya. Jadi Nggak di ada, Matius nggak bisa, Pak, 25 nggak bisa. Ulang lagi. itu bukan sesungguhnya, Iya, arti iya. sesungguhnya, Matius tetapi itu 19, perumpamaan. 29 belum Bapak Sekarang jawab. kita Matius 19:29 yang belum Bapak jawab. Ya nanti kita beranjak ke situ. Lanjut. Selesaikan dulu Wahyu itu. sudah dibantahkan ya, yang gadis-gadis pintar. Iya, Ini Wahyu dulu, 19:29 Sekarang itu. kita datang pada Wahyu. Wahyu 12 ini. Oke, sekarang kita datang pada Wahyu Iya, pasal Wahyu.
pasal 12 ya. Oke, saya mau katakan 12. Wahyu pasal 12 ini bukan perumpamaan tetapi simbol ya, simbol. Naga itu Bukan disimbolkan dilambangkan perumpamaan ya, sebagai berarti real iblis. ya. Ya, iblis ya. Iya, Ya, berarti jadi real pertama ada peperangan ada peperangan naga kan di surga. sebentar. Real kan? Nanti sebentar Iya. Anda baru. Jadi Iya. pertama ini adalah simbol ya. Ini ada naga. Naga itu adalah simbol yaitu adalah ular tua, setan, iblis alias apa lagi? Syaitan ke apa. Kemudian ketika Wahyu ini berbicara juga tentang pernikahan anak domba, ini juga adalah apa? Kiasan. Kalau pernikahan anak domba ini adalah kiasan cinta selawat. Berarti Jadi ini bukan kamu pernikahan yang sesungguhnya. Kamu Karena di mengakui. surga itu tidak ada kawin mawin seperti dalam Matius pasal 22 ayat 30. Kalau nggak cocok, Ya. kalau nggak cocok kiasan. Perumpamaan. Ya, kalau nggak cocok Jadi Enggak, gini, gini, gini. di surga Berarti kamu tidak sudah ada kawin ngakui. mawin. Berarti Dalam kamu sudah kitab ngakui bahwa kejadian di dalam- sampai di dalam surga ada peperangan sampai naga. Maleaki juga tidak pernah Oke. digambarkan di situ Oke, bahwa iya. Tuhan Saya Jadi tanya di ini, Matius Dek. 19 dari ya. di surga. Cuma surganya Islam yang ada Just, kawin ya. mawin. Oke, ya cukup, Ya. cukup. Gantian. Ya, Kenapa? Kenapa ya? Kenapa di antara LAI dan KJV ini berbeda? Padahal mereka ini sama-sama menuhankan Yesus. Tapi kenapa kitabnya berbeda? Data atau perkataan yang ada di data di Matius 19:29 berbeda. Di versi KJP, Matius 19 nomor 29. Oke, saya bacakan bahasa Inggrisnya ya. Kebetulan saya orang Arab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kok bismillah? Sorry. And everyone that had forsaken houses or brethren or sisters or father or mother or wife, W-I-F-E, or wife, or children, or lands for my name's sake, shall receive an hundredfold. 100, Pak. Ya, and shall inherit everlasting life. Kita buka di versi Indonesianya. Menang 28 dong Bang Eri. 19:29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Di mana wife-nya tadi? Matius Wife-nya berapa? di mana? Matthew chapter 29, Matthew- 19:29. Di mana Matthew wife-nya? Bapak chapter jangan pura-pura. 19. Ya. 19:29. Bang Eri. Awas 19, bilang, Bang awas, Eri. ya, awas tuh 19, bilang iya. perumpamaan. Kalau kau bilang perumpamaan berhadapan Itu- denganku, karena saya sudah Oke. catat semua Itu perumpamaan. perumpamaan. Mari saya jelaskan ya. Iya. Matius Iya. 22 ayat 19:29. ya Matius Itu 20 cuma ya. perumpamaan. Matius 19 Cuma ayat perumpamaan 29. itu. Iya. Ya, oke, Iya. saya jelaskan ya, saya jelaskan. Iya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahku, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saya baca di kitab bahasa Inggris ya, supaya ya. Matthew 19 verse 29. And everyone that had forsaken houses or brethren or sisters or fathers or mothers or wife or Ya. children or lands Kemana for wife-nya? my namesake shall receive 100-fold and shall 100-fold. inherit everlasting life. Everlasting life. Oke. Jadi begini, Ya, kalau enak misalnya brother punya anak laki-laki, halo, Ya, silakan. Silakan. umur berapa sekarang? Umur Belum nikah dia, belum nikah. 13 tahun. Oh 13 tahun, oke. Contoh saja ini ya. Jadi brother punya anak laki-laki yang punya berumur 13 tahun. Oke, ketika dia menerima Yesus, ya menerima Yesus, apakah dia akan menerima 100 istri, 100 suami, 100 brothers, 100 sisters, 100 rumah? Apakah seperti itu?
Tentunya brother tidak. Artinya upah yang akan diberikan kepada dia 100 kali lipat dan hidup yang kekal. Itu sebetulnya gambaran surga yang akan diberikan oleh Yesus kepada mereka yang percaya kepadanya. Sebab tidak mungkin saya, misalnya istri Anda, apakah istri Anda akan mendapatkan 100 istri, 100 suami, 100 ayah, 100 mama, 100 uncle, paman, dan seterusnya? Tentunya tidak seperti itu pemahamannya, brother, sister. Pemahamannya kalian akan mendapat 100 kali lipat. Ya, apa yang Anda tinggalkan di dunia ini akan mendapatkan 100 kali lipat. Tetapi bukan berarti ketika Anda anak 13 tahun kemudian Anda akan mendapatkan 100 istri, 100 suami, 100 mama, 100 papa, 100 kali lipat semuanya. Tidak seperti itu, brother, pemahamannya. Makanya kami orang yang Kristen tahu itu. Artinya itu Anda akan mendapatkan berlipat-lipat upah yang ada di surga. Bukan seperti pemahaman Anda. Oh, dapat 100. Kalau saya suami, saya mendapatkan 100 istri, 100 papa, 100 mama, 100 brother, sister, dan lain-lain. Bukan seperti itu. Kiasan. Jadi itu penjelasannya. Itu perumpamaan itu, Bang Eri. Oh, itu perumpamaan. bukan perumpamaan. Itu memang apa? Ya, kiasan. Janji Tuhan, ya. Ya, Jadi kiasan akan diberi itu. berlipat-lipat yang akan didapat. Kiasan itu, Tetapi Bang tentunya Eri. gambaran surga bukan seperti gambaran surga yang Anda bayangkan. Apa yang Tuhan Ya, terus janjikan istri- kepada kita, istri Anda segala di sana sesuatu di surga yang buat belum pernah apaan? dilihat oleh mata, Fungsinya segala apa sesuatu istrimu? yang belum terdengar oleh telinga, Tanya Bang Erik, fungsinya apa sesuatu yang istrinya? belum Iya, istri itu di terbesit sana di dalam diapain nanti? pikiran manusia. Itulah yang disediakan oleh Allah Jadi bagi roh. orang-orang yang Istrinya percaya. jadi Dan roh dan nanti. dan ayat ini dikutip oleh Muhammad. Ayat ini dikutip oleh Muhammad dalam Sahih Bukhari, dalam hadis Bukhari 3005. Telah bercerita kepada kami Al-Humaidi, telah bercerita kepada kami Sufyan, telah bercerita kepada kami Abu As'anad dari Al-Ra, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, aku telah menyediakan buat hamba-hambaku yang sahih kenikmatan yang belum pernah mata melihatnya, telinga mendengarnya, dan terbetik dalam lubuk hati manusia. Nah, ini terdapat di dalam surat Palus 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, jadi itulah yang disediakan oleh Allah. Beginilah akibat kiasan. Kiasan mulu. Meninggalkan yang tadi. Yang di kiri kiasan, yang di kanan kiasan. Jadi-jadinya semuanya dikias. Capek deh. Begini ya, izin Bang Erik saya menjelaskan apa yang ditanya oleh Bang Kenek tadi ya. Itu banyak dalilnya dalam Al-Quran, tapi nggak usah semua lah ya. Apa yang kamu pertanyakan dan apa yang kamu minta. Dalil yang pertama di Quran surah An-Nisa ayat yang ke-57. Artinya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang disucikan, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Lalu kemudian di Quran surah As-Saffat ayat yang ke-48, di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Lalu kemudian di surah Yasin nomor 55 sampai 58 agak panjang. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan di surga. Mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Cukup 3 aja dulu ya, sudah terjawab. Oke, inilah surga yang disediakan oleh Yesus bagi orang yang percaya. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Ya. Selamat siang, shalom semuanya, salam damai Shalom, sejahtera. selamat siang. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.
1 Korintus 2 ayat 9. Kemudian di Sahih Bukhari nomor 3005 dikatakan Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku telah menyediakan buat hamba-hambaku yang sahih kenikmatan yang belum pernah mata melihatnya, telinga mendengarnya, dan terbetik dari lubuk hati manusia. Brother, Paulus sudah menuliskannya di 1 Korintus 2 ayat 9. Kira-kira siapa yang ngutip? Paulus yang ngutip tuh, Paulus jujur. Ada tertulis. Siapa yang duluan? Paulus atau Muhammad? Sebab ada tertulis. Iya, tapi siapa yang duluan Paulus ngutip? jujur. Ya, siapa Paulus yang jujur, ngutip sudah duluan? jelas, sebab ada Paulus tertulis. atau Jadi Muhammad? Paulus membaca. Tertulis di mana itu? Jadi Paulus Tertulis di mana ngutip, itu? kemudian Paulus ngutip di Perjanjian Lama, brother. Oh, Paulus perjanjian lama ngutip di kitabnya orang Perjanjian Lama. Yahudi ya? Ya, Kitabnya orang Yahudi. Ya, jadi Muhammad Oh, ngaku-ngaku iya, terima iya, wahyu, iya, tapi iya. cuma ngutip juga ya. Paulus. Ya, tapi Kamu sudah terbukti membuktikan Paulus saat suka ini kutip-kutip ayat. Muhammad ngaku-ngaku terima wahyu padahal cuma ngutip ya. Betul tidak? Ini buktinya. Nahan belaka. Ini Ini buktinya. kapan? Ini Kapan buktinya, Nabi Muhammad brother. ketemu dengan Paulus? Ini Bukan. hadis Bukhari. Saya bacakan sekali lagi ya. Hadis Bukhari 3005. Ya. Hadis Bukhari 3005. Saya bacakan lagi. Rasulullah Kapan Nabi Muhammad ketemu dengan Paulus? Allah berfirman, Ngutip dari mana telah Nabi Muhammad? menyediakan Ya Allah. buat hamba-hambaku yang sahih kenikmatan yang belum pernah mata melihatnya, telinga mendengarnya, dan terbetik dalam lubuk hati manusia. Saya baca 1 Korintus 29 ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dia tuh mengutip di mana? Jelas ya. Dia mengutip tulisan itu di mana? Dia mengutip tulisan itu di mana? Cepat jawab. Di mana dia mengutip tulisan itu? Ayo jawab. Cepat. Kau jawab sekarang. Di mana dia mengutip tulisan itu? Ayo. Kau baca. Kau cari datanya. Di mana dia mengutip tulisan itu? Cepat. Jangan Kau terguncang. cari di mana dia mengutip tulisan itu. Ayo. Jangan terguncang. Kau cari di mana dia mengutip tulisan itu. Cepat. Di mana dia mengutip tulisan itu? Ayo. Di mana? Iya, kau jawab. Kau cari. Di mana dia mengutip tulisan itu? Ayo. Santai, Di Bang mana? Erik, santai. Di mana? Bang Erik. Enggak, dia Jadi pernah. begini Aku ya. udah muak sama orang ini. Jadi begini. Ayo, brother. silakan Anda Jadi, cari di mana dia mengutip tulisan itu. Ayo, sebab tertulis katanya. Ayo, tertulis di mana? Ayo, jawab. Yang mengutip. Jadi Paulus ya begini, brother. Dijawab. Dia mengutip di mana? Ayo, dijawab. Satu-satu. Jadi brother begini. Paulus. Ya, Paulus. Sebentar. Diam dulu. Sebab ada tertulis. Itu Oke. valid bahwa Paulus yang mengutip. Nah, jadi Kamu begini. bisa lari Oke. kemana-mana. Jadi begini. Paulus mengutip ini di kitab Yesaya. Ya. Di mana? Kemudian ketika Lalu kenapa Paulus kamu mengutip, menulis Islam Muhammad juga Di mana? mengutip Di mana? tulisan Tunjukkan, Paulus, tunjukkan. surat Paulus. Tunjukkan. Jadi Ya, tunjukkan. jadi Di mana? Di Anda mana? harus Di tahu mana? ya. Ada Jadi tulisan Paulus sebelum ada mengutip tertulis. dari Yesaya, Muhammad Pasal? juga mengutip Yesaya dari berapa? dari Pasal Paulus. berapa? Jadi Pasal berapa? Muhammad Ayat berapa? mengaku-ngaku menerima Di pasal wahyu, berapa? padahal dia Ayat cuma berapa? ngutip. Pasal berapa? Ini buktinya, brother. Pasal Ini berapa? buktinya. Pasal Ya, berapa? Yesaya berapa? Teman pengikut jalanan, jangan salahkan Nabi Muhammad karena yang menulisnya juga bukan Nabi Muhammad. Yesaya pasal berapa? Nggak usah lari kemana-mana. Yesaya Dia berapa? yang dikutip oleh Paulus itu mengutip Yesaya dari pasal kitab berapa, ayat Yesaya. berapa gitu loh. Pasal mana? berapa? Pasal berapa? Pasal. Yesaya saya cari pasal dulu berapa? Ya. Iya, Saya pasal. cari Cari dulu. dulu. Saya cari di Cari kitab dulu. Yesaya. Iya, Saya sudah oke. pernah temukan itu, tapi saya mau cari lagi. Sampai sepukul. Mau sampai Ya, sepuluh kita kali harus baptis nggak kita nemu harus itu pakai di bukti, Yesaya. brother. Jadi tadi saya sudah juga buktikan ya di hadis Bukhari 3005 Ya, artinya itu dia mengutip tulisan pengikut Paulus jalan di ini 2, tidak bisa 1 Korintus membuktikan 29. dengan data, dengan dalil bahwa di surganya versi Kristen tidak ada kawin mawin. Gagal si pengikut Oh, jalanan itu ini. saya sudah buktikan itu. Saya sudah buktikan Mana itu buktinya? tadi. Di surganya Matius Kristen nggak ada 22 ayat kawin-mawin. 30. Di surga di Nggak ada waktu buktinya. kebangkitan kiamat itu tidak ada. Kalau di kebangkitan memang nggak ada kawin mawin. Tidak ada. Ini bukan surga ini, hari Waktu kebangkitan ini. Itu sudah kiamat itu.
Orang di Iya, biar surga aja Bang. tidak ada Bang, kawin Cak, maut. apa? Di Oh, dalam iya. kitab perjanjian lama, Allah Abraham, Ishak dan Yakub juga satu ayat tidak pernah mengatakan Ya udah kamu ya, akan yang tadi mendapatkan aja jangan bidadari. kemana-mana. Itu udah selesai itu. Nanti aja. Ya, Ini ya aja sekarang cari. saya mau cari dulu ya saya Iya, ya. cari, iya, cari. Oke. Ya. Iya. Yang lain Abraham dan dilanjutkan. Yakub juga Tolong tidak yang, pernah mengatakan bahwa Iya, di yang surga lain tidak ada dilanjutkan kawin dulu. mawin. Yang lain Kopi dilanjutkan. sama Saya si mau Ferry cari ini dulu. sediakan bisa mencari sambil minum kopi. Kalau bisa dicampur cyanida. Coba Ya, kasih kita sapa dulu waktu nih. saya. Ada Aristo nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang Aristo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya kurang kenceng, Sob. Suaranya kurang angkat. Sebentar, kalau gitu saya putus dulu ini handset. Sudah bagus, sudah bagus. Kata si pengikut sama teman-teman yang lain gimana? Gimana? Kalau bilang kata bahwa kita inilah penyesatnya. Sebelum Sebentar dulu Pak Yosi, ini ada Pak Aristo dulu mau bicara. Yang lain tolong Oh, gitu. di-mute ya. Silakan aku kan Pak duluan Aristo. naik, Amoy. Aku kan Ya. duluan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Salam dan selamat pagi teman-teman Kristen. Shalom, brother. Ya. Assalamualaikum. Waalaikum. Ya. Jadi gini teman-teman semua, kalau untuk siapa Pak Ferry ini dan teman-teman Kristen lainnya, biar saya yang ladeni sebentar. Ya. Apa yang Boleh, silakan monggo. Kami sudah pegel. Lidah kami sudah pegel, Kang. Apa yang dibahas sama Ferry ini? Silakan Bahas Pak Sundal, Ferry. Mas. Ya saya berapa itu? Yang dikutip ya saya berapa tadi? Saya mau buka nih. Sebentar, saya mau cari dulu. Oh, masih dicari ya. Biarkan kasih waktu Pak Ferry mencari dulu. Jadi Ya. Sundal masuk surga duluan katanya seperti itu, Sob. Oh, tadi aku dengar gini teman, Mas Susuferi, sebelum tertulis di dalam Al-Quran atau di hadis, Rasul Paulus sudah pernah mengatakan itu. Makanya sama dengan Rasul Paulus itu yang dimaksud oleh teman kita pengikut jalanan ini. Nah, terus cinta selawat tadi menanyakan di mana dalilnya gitu kan. Nah itu mau dicari sama pengikut jalanan ini. Itu yang saya dengar tadi sih. Saya hanya menerangkan aja. oh iya, oke. Jadi dari tadi sebenarnya saya menyimak diskusinya meluas terkait tentang bidadari serta pesundal begitu ya. Jadi begini, saya mau menjelaskan begini teman-teman, izin ya minta waktunya gini. Yesus di dalam Bible menjelaskan kepada kita bahwa jangan berikan mutiara itu kepada anjing dan babi. Ya. Artinya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ya firman-firman Allah itu tidak cocok dan tidak pantas kemudian disampaikan kepada mereka yang dalam Bible notabene disampaikan sekumpulan hewan. Itu fakta, umat Kristen itu harus terima. Kenapa? Karena umat Kristen dipanggil oleh Yesus dengan sebutan kasih sayang domba. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman, Islam itu spesialisasi diprioritaskan kepada manusia-manusia yang berakal sehat. Artinya dalam perspektif Al-Quran, orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, ya, dia tidak lebih seperti seekor hewan. Karena tidak berakal sehat. Mereka berotak tapi tidak berakal. Ya. Nah kemudian teman-teman semua, ya, Islam hanya akan sampai kepada manusia-manusia yang berakal. Ya. Dan Islam tidak akan pernah sampai kepada manusia yang tidak berakal. Nah, umat orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, dalam perspektif Al-Quran, mereka manusia yang tidak berakal. Sehingga kalau kita komparasikan di dalam Bible, maka jelas umat Kristen dipanggil dengan sebutan domba.
domba itu adalah sebutan penghinaan kepada manusia, tetapi wujudnya manusia, ya, tetapi mereka dipanggil domba karena mereka itu wujud manusia, tapi mereka tidak punya akal. Itu yang pertama. Kemudian yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa berbicara tentang bidadari, ya, yang sering ditujukan oleh umat Kristen kepada Islam bahwa kita melakukan seks di sana, ya. Itu sebenarnya mereka menyerang Islam hanya berangkat dari apa yang mereka pikirkan. Karena mereka tidak paham sebenarnya apa yang tercatat di dalam kitab suci mereka, itu amburadul. Seks dan perzinahan itu, ya, orientasinya mereka berangkat dari kitab suci mereka, karpet sundal dan lain sebagainya. Jadi umat Kristen itu tidak ada surga di sana. Tuduhan-tuduhan mereka tentang bidadari itu kan hanya tuduhan fitnah mereka, fitnah keji terhadap Islam. Kenapa? Karena memang ketidakmampuan mereka membantah, menjelaskan apa yang hadir dalam iman mereka. Nah itu. Jadi gini, terakhir teman-teman, terakhir gini ya. Bagi saya ya, kalau orang sekelas Ferry ini mau mengkritik Al-Quran, apalah mereka sementara mereka dipanggil dengan sebutan domba, ya, dipanggil dengan sebutan anjing, Matius 15:26. Jadi teman-teman, berbusa mulut kita menjelaskan tentang Al-Quran kepada manusia-manusia yang dalam wujud manusia tetapi disebut dengan panggilan domba, untuk apa? Buang-buang energi aja. Nah, gitu. Jadi makanya mulut saya sampai penyok nih dari tadi. Ya, jadi Ferry Silawa begini, ya. Maksud saya begini. Teman-teman Kristen, ya. Gantian Pak, kepanjangan Pak. Nanti Ya, nggak kamu dikira apa-apa. perhatian. Ya, ini terakhir saya. Gantian.